tahlilan, yasinan, panjatan doa, membaca istighfar, zikir, dan lain sebagainya, itu apakah nyampe kepada mayit? Bermanfaat tidak kepada mayit sebenarnya? Seperti apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan yasinan, tahlilan, bacaan doa, zikir, dan lain sebagainya. Jika diniati untuk mayit, apakah mayit itu mendapatkan manfaat? Nyampe atau tidak sebenarnya hal itu? Untuk lebih lanjut, kita akan mengkajinya, akan mengutip dari beberapa pendapatnya ulama. Mari kita simak dan kita kaji. Qala berkata Syekh Taqiyuddin Ahmad ibnu Taimiyah. Siapa Syekh Taqiyuddin Ahmad ibnu Taimiyah fi fatawihi, dalam beberapa fatwahnya Ibnu Taimiyah. As-sahih, adapun pendapat yang sahih, annal mayyita, bahwasannya mayit, yantafi'u, adalah mengambil manfaat, bi jami'il ibadatil badaniyati, dengan seluruh ibadah-ibadah badaniyah, minas salati, berupa salat, was-saumi, dan puasa, wal qiraati, dan bacaan, kama yantafi'u, sebagaimana ia mengambil manfaat, bil ibadatil maliyati, dengan beberapa ibadah harta, minas sadaqati, berupa sedekah, wa nahwiha, dan sesamanya, bittifaqil a'immati, dengan kesepakatannya para imam, wa kama law du'iya lahu, sebagaimana andai saja didoakan lahu, untuk mayit, wastughfira lahu, dan dimintakan ampunan lahu, untuk mayit. Hukmus syariatil islamiyah fi ma'tamil arba'in, halaman 34. Menurut Syekh Taqiyuddin atau Ahmad bin Taimiyah, yang terkenal dengan Ibnu Taimiyah, dalam beberapa fatwahnya beliau berkata, menurut pendapat yang sahih, bahwasannya mayit ini mengambil manfaat dengan seluruh ibadah-ibadah fisik, ibadah-ibadah badan, seperti sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Sebagaimana ia mengambil manfaat dengan ibadah-ibadah harta, sedekah, dan lain-lain. Dan itu disepakati para imam. Sebagaimana mayit juga dapat didoakan dan dapat dimintakan ampunan. Dari keterangan ini ternyata ibadah badaniyah dan ibadah maliyah, jika pahalanya diniati untuk mayit, ternyata menurut pandangannya Ibnu Taimiyah, dengan menukil atas apa yang sudah disepakati oleh para imam, ternyata hal itu sampai. Kenapa? Karena ternyata mayit itu mengambil manfaat dengan itu semua. Keterangan ada pada kitab Hukmus Syariah Al-Islamiyah fi Ma'tamil Arba'ina, halaman 34. Itu menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Qala berkata Ibnu Hajarin, siapa Ibnu Hajar Naqlan menukil an Syarhil Mukhtar, dari penjelasan Al-Mukhtar, penjelasan yang terpilih. Madhabu ahli sunnati, adapun madhabnya ahlu sunnah, anna lil insani, bahwasannya bagi manusia, ayyaj'ala, menjadikan, thawaba amalihi, pahala amalnya, wa salatihi, dan salatnya, lil mayyiti, untuk mayyit, wa yasiluhu, dan sampai kepada mayyit. Keterangan dari kitab Nihayatuz Zain, halaman 193. Ibnu Hajar berkata, menukil dari Syarhul Mukhtar, adapun madhabnya Ahlus Sunnah, bahwasannya bagi manusia ia dapat menjadikan pahala amalnya, pahala perbuatannya, juga sholatnya untuk mayit, diberikan kepada mayit, dan ternyata itu nyampe.
Keterangan ini diambil dari kitab Nihayatuz Zain halaman 193. Paham ya? Kemudian pandangan berikutnya, pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qala, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, siapa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Fa afdalu ma, adapun paling utamanya sesuatu, yuhda yang dihadiahkan apa ma, ilal mayyiti ke mayyit, al-itqu adalah memerdekakan, was-sadaqatu dan sadaqah, wal istighfaru dan beristighfar memohonkan ampunan lahu untuknya, wal hajju anhu dan berhaji untuknya. Wa amma qiraatul Qur'ani, adapun membaca Al-Qur'an, wa ihda'uha dan menghadiahkannya lahu kepada mayit tatawuan sebagai bentuk ibadah sunnah, bi ghairi ujrati dengan tanpa ongkos, tanpa ujrah. Fahadha, adapun ini yasilu nyampai ilaihi kepada mayit kama yasilu sebagaimana sampai thawabu saumi apa pahalanya puasa, wal haji dan haji. Keterangan berada pada kitab Ar-Ruh halaman 142. Menurut pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, paling utamanya sesuatu yang dihadiahkan, diberikan kepada mayit adalah kemerdekaan, memerdekakan, sedekah dan memintakan ampunan untuknya, berhaji untuknya. Itu yang paling utama sebenarnya. Kemudian kalau membaca Al-Quran dan bacaan Al-Quran ini dihadiahkan kepada mayit sebagai bentuk amal kebaikan, amal kesunahan tanpa ada ongkos di situ, hal ini juga nyampe pada mayit sebagaimana pahalanya puasa dan haji juga nyampe jika diniati untuk mayit. Dari sini akhirnya kita paham, ternyata tahlilan, yasinan, juga zikiran, bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian sedekah, yang pahala-pahala dari sekian amal ibadah ini jika diniati untuk mayit, untuk nenek moyang kita, bapak, ibu, kakek, atau siapapun itu, ternyata nyampe. Di antaranya yang mengatakan nyampe berdasarkan data yang saya sajikan pada kesempatan kali ini, yaitu pendapatnya Ibnu Taimiyah berpijak dengan kesepakatannya para imam. Kemudian pendapatnya Ibnu Hajar dan pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Faham ya? Kaum muslimin dan muslimat, maka dari itu saya mengharapkan kepada kalian jangan gampang menyalahkan orang lain, membid'ah-bid'ahkan, jangan. Ngaji dulu yang banyak biar kalian paham, bijaksana dan tidak jatuh untuk gampang membid'ahkan orang, sehingga Anda nanti akan bermasalah sendiri. Ini urusannya akan nyampe akhirat masalahnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.